Untuk pemuda Islam agar dapat memperjuangkan syariat Islam ini kuncinya dari dalam keluarga. Kalau keluarga terutama ibu yang sebagai madrasah ula itu menanamkan benar-benar pada anak-anaknya untuk taat melaksanakan aturan ibadah terutama yang sholat 5 waktu, kemudian syukur kalau bisa dibiasakan dengan sholat rawatib. Jadi kita jangan pedoman pada 17 rakaat saja, tapi syukur kalau bisa 40 rakaat itu insya Allah iman mereka akan kuat dan tidak akan tergoyah. Walaupun mereka mengikuti globalisasi seperti yang sekarang kita bahas ini, mereka akan tetap memiliki benteng dan mempunyai kekuatan. Mereka tetap mempunyai jati diri dia sebagai muslim. Ya, kalau menurut pendapat saya, kita sebagai pemuda Islam memang wajib ya untuk memperjuangkan syariat Islam. Pertama, di Indonesia khususnya Islam adalah agama yang terbesar dan tentunya kita umat Islam sebagai pemuda itu harus menjadi teladan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, agar tadi sudah sebagai teladan yang baik, berarti yang kedua agar orang lain atau mungkin dari agama lain bisa mencontoh apa yang menjadi kebaikan-kebaikan umat Islam untuk ditiru dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu. Tentu saja kalau misalkan ya ada ketika pemuda ingin memperjuangkan syariat Islam, berarti dia harus mengenal terlebih dahulu apa itu syariat Islam gitu. Nah, bagaimana cara dia mengenal syariat Islam? Tentu harus ada orang yang menyampaikan kepada mereka gitu ya, terkait bagaimana indahnya syariat Islam dalam memberikan solusi terhadap segala permasalahan kehidupan. Terlebih lagi, bagaimana syariat Islam itu mampu mewadahi generasi muda, potensi generasi muda sesuai dengan fitrahnya gitu. Yang kenyataannya kalau misalkan mereka mengetahui bahwa syariat Islam itu mampu memberi solusi bagi setiap permasalahan, termasuk mampu bukan mengaruskan, artinya mampu memberdayakan mereka sesuai dengan fitrahnya, pasti mereka akan tertarik gitu untuk memperjuangkan syariat Islam itu sendiri. Jadi intinya bagaimana seseorang itu ingin memperjuangkan sesuatu termasuk pemuda, berarti dia harus mengenal terlebih dahulu syariat Islam begitu. Iya, pemuda Islam itu harus bangga dulu loh jadi pemuda Islam, ya, dengan mengetahui semua sirah nabinya, mengetahui sejarah Islamnya, mengetahui semua semua tentang Islam, ya tentu dia jadi bangga, ya, dengan bangga menjadi seorang pemuda Islam, pemudi Islam, tentu dia akan berjuang untuk agamanya. Jadi pemuda-pemudi itu harus banyak menuntut ilmu, harus banyak, tidak usah lepas dari ulama, tidak usah lepas daripada tidak usah berhenti belajar untuk dalam agama Islam, sehingga dia bisa tahu memperjuangkan agamanya, ya kan, sesuai dengan teladan Rasulullah, ya. Terus begitu pemuda-pemudi itu dengan sudah cinta Islam, dia tidak malu lagi untuk kemanapun dia menunjukkan identitas Islam, gitu kan, identitas Islam. Dia memperjuangkan dengan menunjukkan identitas Islam. Dia bisa mengatakan yang hak dengan yang batil. Dia bisa membedakan. Dia bisa menunjukkan ciri-ciri daripada seorang pemudi Islam yang baik. Nah, seperti itu. Ya, ketika kita berbicara tentang pemuda Islam, sebagaimana pepatah Arab mengatakan subhanul yaum hijalul qot. Jadi pemuda hari ini mereka sebenarnya adalah merupakan tokoh di masa depan. Maka pemuda itu harus kita arahkan dengan benar. Jadi perubahan itu sebenarnya bisa saja lahir dari ideologi Islam ataupun lahir dari pragmatisme, ketika memang ada tuntutan pemuda itu melihat kondisi negara pada saat ini tidak baik-baik saja, tentu mereka akan mencari jalan keluar untuk perubahan, karena pemuda ini sebagai agen of change, agen dari perubahan. Tapi pemuda ini bisa saja mereka itu terpapar dengan
dengan pragmatisme mereka, perjuangan pragmatisme, atau mereka berjuang lewat ideologi Islam. Nah, maka tadi pemuda ini sendiri mereka harus kenal, mereka harus paham bagaimana identitas politik mereka. Mereka harus kembali kepada identitas mereka, yaitu Islam, back to Muslim identity ya. Nah, jadi sehingga ketika mereka kembali kepada kepribadian mereka sebagai orang Muslim, disinilah mereka akhirnya nanti akan tergerak dengan dorongan akidah mereka untuk memperjuangkan syariat Islam. Khususnya harapan saya, maklum, di Indonesia ini sangat-sangat banyak umat muslim, bahkan dulu sampai 99% karena adanya infiltrasi, penyusupan mereka diislamkan khususnya di daerah Jawa karena keadaan ekonomi mereka dikristenisasikan. Kemarin kalau tidak salah tinggal 86 sekian. Jadi saya mohon pada pemuda-pemudi Islam di Kalimantan Barat khususnya, tolong peduli dengan lingkungan Anda. Islamkan, tunjukkan Islam yang kafah. Jangan hanya KTP Islam tetapi tidak tahu Al-Qur'annya, tidak mau menyentuh Al-Qur'annya, karena dalam Al-Qur'an itulah ada susunan kehidupan langkah untuk pedoman kehidupan kita. Semua sudah Allah tunjukkan mana yang dilarang, mana yang dianjurkan. Semoga dengan iman yang kuat, pemuda-pemudi Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak bisa lebih baik daripada provinsi-provinsi yang lain. Sangat memprihatinkan keadaan globalisasi dan tolong peduli dengan lingkungan Anda. Ya, kalau menurut pendapat saya, kita sebagai pemuda Islam memang wajib ya untuk memperjuangkan syariat Islam. Pertama, di Indonesia khususnya Islam adalah agama yang terbesar dan tentunya kita umat Islam sebagai pemuda itu harus menjadi teladan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, agar tadi sudah sebagai teladan yang baik, berarti yang kedua agar orang lain atau mungkin dari agama lain bisa mencontoh apa yang menjadi kebaikan-kebaikan umat Islam untuk ditiru dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira itu. Iya. Ada satu pepatah yang mengatakan syubbanul yaum rijalul ghad ya. Jadi pemuda hari ini itu adalah calon pemimpin masa depan gitu. Nah, pepatah ini tentu bukan tanpa makna ya. Jadi kita mengetahui bahwasanya pemuda ini adalah pilar peradaban. Kalau pemudanya cemerlang, insya Allah peradabannya pun cemerlang gitu. Nah, bagaimana agar pemuda ini bisa cemerlang? Tidak mungkin kalau kita berikan ya pemuda ini kepada aturan yang lain selain aturan syariat Islam. Maka harapan terhadap pemuda adalah agar potensi mereka menjadi potensi yang cemerlang, menjadi pilar peradaban ya, bisa menjalankan fungsinya untuk membawa dunia ini kepada kebaikan gitu ya. Maka berarti mereka harus kita ajak agar bisa menggunakan Islam atau syariat Islam sebagai pedoman hidup mereka. Nah, sehingga pemuda itu menjadi pemuda harapan. Seperti halnya kalau misalkan sahabat-sahabat muslimah Katulistiwa ketahui begitu ya, di dalam Islam sendiri para pemuda-pemudanya ya yang membawa Islam rahmatan lil alamin ya, itu adalah para pemuda. Jadi yang membawa Islam rahmatan lil alamin itu adalah para pemuda, sehingga Islam ini akhirnya bisa dibawa ke seluruh penjuru dunia itu sendiri gitu ya, dengan segala rahmatnya, segala kasih sayang Allahnya kepada dunia. Yang akhirnya dengan perjuangan tersebut ya, ahwati fillah semua, maka akhirnya dunia ini sejahtera gitu, dunia ini sejahtera sampai bahkan Islam itu mampu menjadi mercusuar peradaban lebih dari 13 abad lamanya sepanjang 2/3 dunia. Nah, itu siapa yang paling berperan di situ adalah para pemuda. Maka tengoklah nanti bagaimana sejarah-sejarah kegemilangan Islam. Bahkan ada satu buku ya yang menyampaikan sumbangan peradaban Islam terhadap dunia. Nah,
yang kemudian di dalamnya itu adalah para pemuda. Nah, itu jadi harapannya pemuda Islam suatu saat ya mereka sadar, kemudian mereka memperjuangkan syariat Islam agar mereka menjadi pilar-pilar peradaban mulia sehingga menjadi peradaban yang cemerlang. Mungkin itu saja ya dari Ya Allah, Masya Allah. Besar harapan kami ya yang sudah seperti ini usia kami ya. Ibu mandang ya zaman sekarang walaupun sudah beda zamannya dengan seperti kami zaman dulu ya. Pemuda-pemudi Islam banyak yang bisa dia buat ya di zaman seperti ini yang udah zaman serba digital, di zaman semuanya sebuah terbuka, transparansi. Kalau dulu mau tahu negara luar kita harus pergi ke negara itu. Kalau sekarang kan sudah tidak, ya. Jadi kita ya itu tadi mengadop ya setelah pegang dengan teladan-teladan Rasulullah, iman kita udah kuat, ilmu kita udah cukup, kita bisa membuat suatu tindakan ya, membuat sesuai dengan aktivitas kita. Jadi harapan ibu kepada sekarang jangan takut, jangan ragu ya. Kita sama-sama jadikan orang tua itu jadikan teladan, jadikan penasehat, jadikan pembimbing. Sedangkan pemuda-pemudi itu harus berkarya ya, berbuat dan harus membuat Islam menjadi lebih terkenal ya dari segi pandangan pemuda-pemudi. Jangan pesimis ya, pemuda-pemudi Kalbar ini harus banyak mengadop ataupun memberikan sumbangan-sumbangannya karena masa muda itu tidak berkali-kali. Saat kamu menjadi seorang pemuda atau pemudinya Islam itu saat itulah kamu akan mendapatkan kesempatan dari Allah untuk berdakwah ya. Jadi dimanapun kamu berada kamu bisa berdakwah sesuai dengan kemampuan kamu, dengan aktivitas kamu. Semangat ya. Teladan kita sudah ada ya Rasulullah. Contohlah Rasulullah di saat dia muda dia seperti apa, di saat dia juga berdakwah caranya bagaimana. Jadi pemuda-pemudi Indonesia jangan Kalbar khususnya jangan pesimis dan jangan takut untuk berbuat. Insya Allah Allah selalu bersama. Insya Allah ya, jadi harapan kita terhadap pemuda-pemudi yang ada di Kalbar ya. Jadi pemuda ini adalah calon pemimpin masa depan. Nah sehingga ketika tadi mereka itu berjalan di arah yang benar, jalan yang paling sahih tentu adalah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika memang pemuda ini mau tertarik untuk mengkaji Islam, nah itu adalah sesuatu yang memang sangat relevan untuk apa? Untuk mengarahkan pemuda-pemuda tadi sebagai agent of change. Tentu bukan sembarang agent of change, tapi agent of change perubahan yang mengarah kepada apa? Yang mengarah kepada Islam. Nah jadi harapannya tadi pemuda yang ada di Kalbar ya ayo kita sama-sama untuk apa? Untuk mengkaji Islam. Mengkaji Islam tidak hanya sekedar mengkaji, tapi mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terpenting mendakwahkan Islam itu kembali agar apa? Agar, nah ketika kita membahas Islam ini pernah berjaya selama kurang lebih hampir 14 abad. Nah dan itu juga Allah menjanjikan bahwa nanti Islam akan berjaya kembali. Maka tujuan dari arah perjuangan kaum muda ini harusnya diarahkan kepada apa? Arahkan kepada kebangkitan Islam, bukan yang lain.